Hai Gemini, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema apakah dia bakalan kembali dalam hidup kamu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper. Tapi sebelum saya mulai, di sini saya pengen kasih tahu kamu kalau saya punya readingan khusus menyelami labirin perasaanmu, di mana readingan ini tentang kenapa kamu tidak pernah dijadikan nomor satu dalam hidupnya, sekaligus mencakup pertanyaan mengapa kamu dipermainkan, diselingkuhi, dan mengapa dia berhenti memberikan perhatian setelah berkomitmen. Readingan ini bisa kamu dapatkan melalui link di bawah. Oke Gemini, kita lanjut. Melalui tebaran kartu ini diceritakan bahwa kita mulai dari Ten of Coins. Ten of Coins di sini diceritakan bahwa kamu pernah menghadiri sebuah reuni keluarga, reuni pertemanan misalnya. Nah, di sini kamu bertemu dengan teman-teman lama, dengan orang-orang lama, di mana mereka semua menganggapmu tidak biasa-biasa saja di masa lalu. Menganggap kamu tidak ada yang istimewa, bukan yang juara kelas, bukan yang beauty class, bukan yang pokoknya tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi ketika beberapa tahun berlalu di sebuah acara reuni, mereka melihat kamu, ternyata kamu jauh lebih baik dan kamu jauh lebih jauh lebih cantik jika kamu perempuan dibandingkan di masa lalu. Sedangkan mereka yang masa lalunya mungkin sering dipuji-puji, bisa sering dianggap dan mungkin sering selalu dijadi pusat perhatian atau jadi rebutan, ternyata beberapa tahun kemudian dia tidak spesial. Yang ada justru kamu yang bukan siapa-siapa di masa lalu menjadi siapa-siapa di masa kini. Nah, di sini sebenarnya kamu pun tidak terlalu menggubris apakah mereka benar-benar akan masuk dalam hidup kamu. Ternyata dan di sini pula salah satu di antara mereka itu crush you adalah salah seorang crushnya kamu. Mungkin dia pengen balikan atau dia pengen kembali, tapi persoalannya adalah kamu sudah mengetahui bahwa di masa lalu dia pernah memperlakukan kamu yang bukan tidak pantas sih, memperlakukan kamu karena kamu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya, dan berangkat dari itu pula kamu tidak pengen terlalu menggubris situasinya. Di sini ada Three of Swords. Setelah pertemuan itu, dia selalu mungkin menelpon kamu, selalu stalking sosial media kamu dan berusaha untuk menyambung silaturahmi kembali. Tapi persoalannya adalah kamu benar-benar sudah paham bagaimana watak karakter mereka di masa lalu. Oke, next di sini ada The Tower. The Tower ini juga menceritakan kamu memiliki crush di masa lalu, di mana kamu pengen masuk ke circle-nya, tapi dia berupaya untuk tidak memasukkan kamu ke dalam circle-nya. Setelah beberapa tahun, dia melihat kamu berubah, dia pengen memulai sesuatu yang baru, tapi di sini kamu berpikir bahwa dia seolah-olah mendramatisir keadaan, seolah-olah dia menjadi victim di antara persoalannya. Dia sering curhat sama kamu, tapi kamu malah menjawab bahwa itu hanya perasaanmu saja. Sehingga dia berkata bahwa kamu itu banyak perubahan, sedangkan dia tidak berubah sama sekali. Tapi itu karena kamu sangat cerdik. Di sini ada Queen of Wands, sangat cerdik karena kamu sudah pantas dan kamu sudah cerdas dan sudah layak dan sudah memfilter dan sudah melalui banyak hal mana orang yang memang benar-benar pantas dan layak untuk masuk dalam kehidupan kamu, atau hanya kamu sebagai dijadikan pajangan semata, sehingga benar-benar kamu memfilter apakah dia keras kamu di masa lalu ataukah dia hanya persinggahan doang. Intinya adalah kamu tidak pengen orang yang dulunya seseorang di masa lalu dan saat ini dia tidak menjadi yang penting lagi, tapi kebalikan, justru kamulah yang menjadi sosok yang penting di saat ini. Di sini ada Seven of Coins. Seven of Coins di sini kamu berpikir bahwa pertemuan itu justru hanya menambah persoalan karena mereka seiring bertambahnya waktu, mereka tidak ada perubahan sama sekali, selera humornya semakin rendah dan kamu hanya kadang dijadikan bahan lelucon. Jadi kamu berpikir bahwa pertemuan ini hanya sebagai penyesalan belaka. Di sini Seven of Coins juga ditemukan bahwa ternyata ketika kamu lama tidak bertemu dengan dia, yang ada kamu
semakin mengerti bahwa mereka tidak perlu dipertemukan kembali dalam waktu beberapa tahun, karena mereka tidak ada perubahan sama sekali, tidak berubah ke arah yang lebih baik. Hanya yang berubah adalah status, bentuk pekerjaan, bentuk pekerjaan, tapi secara pemikiran tidak ada perubahan sekali yang bisa membawa kamu ke drastis. Sedangkan di sini Queen of Swords, sedangkan ibaratnya itu kamu sudah menjadi ratu buat diri kamu sendiri. Kamu sudah tidak menunggu orang lain untuk meratukan kamu, tapi justru kamu yang bisa, dan kamu sudah pantas, dan kamu sudah bisa memposisikan dirimu sebagai ratu, tidak perlu menunggu orang lain. Di sini ada Queen of Wands. Tetap berdamai dengan diri kamu sendiri, tetap berdamai dengan keadaan kamu, karena kamulah satu-satunya yang memang memahami diri kamu, dan kamulah satu-satunya yang bisa memfilter mana orang yang pantas dan tidak pantas masuk dalam hidup kamu, apakah terlepas dia masa lalu kamu atau tidak. Jadi apakah dia benar-benar kembali sama kamu, semuanya tergantung dengan hasil filteran kamu. Oke, jika resonate, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.